Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi seputar pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya Adityana Windusiwi. Tema kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Nyepi. Sudah hadir di sebelah saya seorang narasumber dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Blitar, Bapak Heru Susanto. Om Swastiastu Bapak, gimana kabar hari ini? Om Swastiastu Mbak Siwi, kabarnya sehat. Baik. Tema Nyepi tahun 2026 ini bagi kita sungguh sangat moderasi, yaitu betul, kita mengusung tema Vasudhaiva Kutumbakam, satu bumi, satu keluarga. Betul. Mungkin bagi masyarakat awam, mereka kurang memahami Vasudhaiva Kutumbakam itu apa. Mungkin Pak Heru bisa menerangkan apa itu Vasudhaiva Kutumbakam. Terima kasih Mbak Siwi. Jadi Vasudhaiva Kutumbakam itu berasal dari teks kuno Mahapanishad yang memiliki arti seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Dari kata Vasudha yang artinya bumi dan Kutumbakam artinya keluarga. Jadi seluruh bumi, seluruh isi bumi dan alam ini adalah satu keluarga. Begitu Mbak Siwi. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Maknanya ternyata sangat dalam. Betul. Terus meski kita berbeda keyakinan, kita tetap dalam satu atap keluarga ya. Betul. Di Indonesia. Apalagi kita mengenal slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Mbak. Lalu bagaimana filosofi satu keluarga itu diwujudkan melalui perayaan Nyepi itu sendiri Bapak? Oke, ya. Jadi secara pemanaan bahwa filosofis pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini dengan kaitannya tema kita Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini kita mencoba mengintrospeksi diri bahwa manusia dalam keadaan saat ini selalu menimbulkan dampak negatif terhadap alam. Yeah. Semisal begini Mbak Siwi, kita dalam kegiatan sehari-hari itu pasti berdampak pada alam. Misalkan pola keinginan manusia yang selalu merusak alam, artinya memanfaatkan alam, dari segi memanfaatkan alam itu sendiri, kita merusak tanpa membenahi. Misalkan kerusakan hutan, pembabatan hutan untuk lahan pertanian, dan misalkan untuk apapun, misalkan kegiatan kita yang sangat sederhana Mbak Siwi, pergi ke kantor naik sepeda motor, jalan-jalan naik sepeda motor. Jadi gas buang kendaraan itu juga menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya. Belum lagi efek-efek rumah kaca dan sebagainya. Belum lagi kita menggunakan bahan bakar yang dari fosil, itu juga pasti berdampak buruk terhadap alam. Jadi momentum Nyepi ini kita silent, artinya dalam satu hari itu kita mencoba silent, kita tidak benar-benar tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun. Misalkan semacam kita itu berdiam diri, itu Mbak Siwi. Dan dampaknya pasti luar biasa. Artinya ketika kita melaksanakan Nyepi, kita tidak boleh berpergian, tidak beraktivitas dan sebagainya. Otomatis yang paling mungkin bisa dirasakan saat ini secara otomatis itu adalah udara pasti akan terasa sejuk. Gitu, ya. Tadi sudah menyinggung tentang beraktivitas nih Pak Heru nggih. Terus kita kembali lagi tentang tema Nyepi tadi. Nyepi itu yang kita tahu atau mungkin masyarakat non-Hindu ya yang tahu Nyepi itu cuma sekedar yang penting lampu mati, terus nggak beraktivitas di luar rumah. Bapak Heru bisa menjelaskan Nyepi itu apa, terus apa sih yang sebenarnya kita lakukan waktu Hari Raya Nyepi itu, hari H itu apa sebenarnya gitu Pak? Oke. Pada dasarnya begini Mbak Siwi, rangkaian Hari Nyepi itu kan panjang. Ya, betul. Dan kalau kita mau berkaca bahwa rangkaian Hari Raya Nyepi itu adalah perayaan pergantian tahun baru Saka. Nah, ini ada sesuatu yang
luar biasa. Saya amati itu suatu yang luar biasa, bahwa kebiasaan kita itu ketika kita merayakan pergantian tahun, Ya. itu kan kita rayakan secara euforia, Ya, artinya betul. dirayakan secara meriah. Nah, justru dalam pergantian tahun baru Saka ini kita rayakan secara kesunyian, Ya. ya, mencapai kedamaian itu. Nah, khususnya kalau yang kita bisa rasakan ini secara total kan di Bali. Misalkan kalau di Bali itu lampu mati Ya. total, bahkan bandara pun juga Ya, betul. tidak beraktivitas seperti biasanya. Namun, nah, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar ini, yang notabene majemuk untuk penganut agama itu kan banyak. Ada teman-teman kita dari Muslim, ada Kristen, Katolik, dan ada Buddha, ada dari Konghucu, ada kepercayaan, dan juga ada teman-teman dari kita umat Hindu. Ketika melaksanakan Hari Raya Nyepi ini kan rangkaiannya panjang, mulai dari Melasti, ada nanti Tawar Kesanga yaitu Pawai Ogoh-ogoh, terus baru melaksanakan Catur Brata Penyepian yang esensinya ada di sini, terus baru melaksanakan kita persembahyang Mbak Geni dan dilanjutkan Dharma Santi. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut esensinya ada di Catur Brata Penyepian. Mulai dari amati geni, yang kita itu tidak boleh menyalakan api, baik api secara fisik maupun api secara batin. Artinya apa ya Mbak Ciwi? Dalam diri ya. Iya. Jadi api-api yang ada di dalam diri betul. itu sendiri. Api yang ada di dalam diri bisa berupa amarah, kemarahan dan sebagainya. Terus yang kedua adalah amati karya. Kita tidak boleh berkarya, beraktivitas. Terus ada lagi amati lelungan. Kita tidak boleh berpergian, artinya kita harus tetap ada di rumah. Dan yang keempat adalah amati lelangwan. Artinya kita tidak boleh mencari hiburan, Mbak Siwi. Jadi hiburan berupa apapun tidak diperbolehkan. Jadi esensinya kita benar-benar berdiam diri, merefleksi kegiatan kita yang selama 1 tahun itu seperti apa sih gitu. Jadi direfleksi kita sudah berdampak apa kepada alam ini gitu Mbak Siwi. Terus tadi tentang amati lelangwan ya, tidak mencari hiburan lah. Kita tahu di media sosial ini, zaman sekarang tuh media sosial kan arusnya benar-benar deras sekali ya. Betul, luar biasa. Terus tidak 1 kali 2 kejadian itu masyarakat Hindu tiba-tiba ada yang memasang status di media sosial yang kita tahu harusnya hari H Nyepi itu kita memang sudah tidak melakukan apapun, benar-benar sunyi, kosong, meditasi. Terus bagaimana pendapat Pak Heru tentang itu? Ya, ini terutama kalau saya lihat Mbak Siwi, tren-tren seperti ini kan mengarah ke pemuda. Teman-teman kita yang masih muda ini ya. Kalau yang sepuh-sepuh kan jarang juga bermain medsos. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang tua. Nah, secara pasti kita menghimbau untuk teman-teman generasi muda yang masih istilahnya lekat banget dengan media sosial, bahwa pelaksanaan Nyepi itu tadi esensinya yaitu kita benar-benar berdiam diri, terlepas dari keinginan apapun itu, keinginan mencari hiburan, nafsu untuk melaksanakan sesuatu dan sebagainya, ya harus kita stop. Untuk 24 jam ini kita stop, bener-bener merefleksi kegiatan kita selama 1 tahun ini. Kita renungilah apa sih dampaknya gitu. Apa yang harus kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Gitu. Terus ini Pak Heru, Blitar itu kan terkenal sebagai bumi Bung Karno dengan kebiasaan kita tentang gotong royong. Lalu gimana pendapat Mas Heru tentang implementasi satu bumi satu keluarga pada saat perayaan Nyepi, di mana yang kita tahu masyarakat kita itu terdiri dari berbagai macam agama, keyakinan, adat, suku gitu. Ya, ini fenomena yang menarik. Jadi ketika kita melihat pola kehidupan beragama khususnya di Kabupaten Blitar atau Blitar Raya lah, di bumi Bung Karno ini sangat luar biasa. Kalaupun masalah toleransi itu bukan hanya berdasarkan teori saja, memang sudah menjadi aksi di sini. Jadi bahkan ketika saya menyebut aksi, bisa jadi berubah menjadi tradisi karena sudah menjadi suatu kebiasaan bersama-sama. Misalkan kayak kita teman-teman waktu pelaksanaan Melasti,
nanti juga teman-teman dari umat muslim, dari tim pengamanan kayak teman-teman Banser, pemuda gereja, pemuda dari teman-teman muslim ya. teman-teman kita dari yang lintas agama itu Iya. ikut membantu. Bahkan nanti waktu pelaksanaan Cawer Kesanga, pawai ogoh-ogoh juga seperti itu. Belum lagi ketika kita melaksanakan nyepi misalkan, kita kan butuh yang namanya keheningan, kesunyian. Itu juga ada dari teman-teman kita itu yang paling tidak mengurangi lah aktivitas mereka secara kebisingan. Itu juga bentuk dari toleransi antar umat beragama. Baik Pak Heru, sebagai penutup podcast kita hari ini, apa sih pesan singkat Pak Heru untuk warga Blitar agar semangat nyepi itu bisa terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Mbak Siwi. Sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita ingat bahwa bumi ini hanya satu, ini rumah kita bersama dan kita semua adalah keluarga. Sudah menjadi suatu kewajiban kita sebagai makhluk yang menempatinya untuk menjaga kelestariannya. Kalaupun toh kita tidak bisa memperbaiki kerusakannya, paling tidak kita mengurangi dampak dari kerusakan tersebut. Selamat menyambut Tahun Baru Saka 1948 dan selamat melaksanakan Catur Brata Penyepian kepada seluruh umat Hindu yang melaksanakannya. Baik, terima kasih Pak Heru atas pencerahannya hari ini. Semoga apa yang kita inginkan terwujud dan Indonesia semakin lebih toleran, saling menyayangi, saling bersatu apapun yang terjadi, karena kita memang negara dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Baik, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Adityana Windusiwi bersama Bapak Heru Susanto undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.